Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Aulia Hafsah dengan NIM 2309015011076 dari kelas F Akuntansi S1 yang akan menjelaskan hasil dari analisis kasus saya mengenai manipulasi laporan keuangan pada PT Indosat Tbk tahun 2011. Pada tahun 2011, PT Indosat Tbk dilaporkan melakukan praktek manipulasi laporan keuangan, terutama pada pengakuan pendapatan. Manajemen perusahaan diduga mencatat pendapatan lebih tinggi dari yang seharusnya, dengan mengakui pendapatan yang belum terrealisasi secara penuh. Hal ini dilakukan hanya semata-mata untuk memenuhi target laba yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk menjaga citra baik perusahaan di mata investor. Indikasi manipulasi ini akhirnya terungkap setelah diadakannya audit internal yang menunjukkan ketidakwajaran pada akun pendapatan dan juga adanya tekanan dari pemegang saham dan regulator. Yang pertama, ada pihak dari manajemen PT Indosat, terutama pada bagian keuangan dan juga akuntansi. Kemudian ada pihak auditor eksternal dan juga internal. Terakhir, regulator pasar modal yang disebut OJK. Yang pertama, ada PSAK 23, di mana pendapatan dicatat secara prematur atau berlebihan tanpa realisasi yang cukup. Lalu ada PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan, di mana tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kemudian, prinsip akuntansi yang dilanggar. Ada prinsip transparansi, prinsip integritas, serta prinsip akuntabilitas laporan keuangan. Yang pertama, auditor eksternal melakukan uji analitis laporan 9 bulan dengan hasil indikasi salah saji, kemudian dilaporkan ke komite audit, yang dimana dilakukan verifikasi kontrak korporasi, kemudian rekonsiliasi Call Detail Record atau CDR dengan billing ledger. Kemudian menelaah jurnal pendapatan akhir periode, yang kemudian hasilnya ditemukan sebesar 350 miliar rupiah pendapatan diakui secara prematur. Kemudian auditor berdiskusi dengan manajemen, yang kemudian manajemen mengakui kelemahan pengendalian. Dan akhirnya direksi setuju untuk menarik laporan tahunan pada tahun tersebut. Akhirnya pada pelaporan resminya, auditor menyampaikan manajemen letter serta temuan forensik ke komite audit, dewan komisaris, dan juga OJK. Yang dimana di situ dicantumkan opini berdasarkan risiko salah saji. Yang pertama, laporan keuangan dilaporkan ulang pada tahun 2012 dengan pendapatan dan laba yang sudah tentu terkoreksi turun. Kemudian mendapatkan denda administrasi sebesar 500 juta. Kemudian dilakukannya perbaikan kontrol seperti pembentukan SOP baru, serta dibentuknya unit audit yang baru. Terakhir, dilakukannya monitoring lanjutan, yang dimana OJK mewajibkan laporan kemajuan triwulanan selama 2 tahun. Jadi, kita mendapatkan hasil akhir dari kasus ini. Yang pertama, di mana pendapatan menurun sebesar 4,8% dari tahun 2011 ke 0,9% pada tahun 2013. Kemudian, status pengawasan Bursa Efek Indonesia dicabut pada tahun 2012. Lalu, kepercayaan pasar pulih, di mana likuiditas naik ke rata-rata historis. Terakhir, auditor eksternal tentu saja melakukan pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan PT Indosat Tbk. Sekian penjelasan kasus manipulasi laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.